Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan atas kebaikannya dapat mempertemukan kita kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pemirsa, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki waktu yang indah untuk bersekutu kembali dengan seluruh pemirsa untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pelajaran yang akan kami pelajari, yang akan kami dengarkan, dapat kami pahami dengan baik. Kuasa Roh Kudus Tuhan tuntun hati dan pikiran kami, menuntun pemahaman kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini Jumat 19 September 2025 yang berjudul Pendalaman. Bacalah dengan hati-hati Ellen G. White, Penyembahan Berhala di Sinai, dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 371 sampai 389. Pada suatu hari yang kelabu, seorang ayah dan anak mengunjungi sebuah katedral. Saat mereka melihat jendela kaca patri dengan penggambaran indah dari berbagai skenario Alkitabiah, matahari tiba-tiba mulai bersinar melalui gambar kaca orang, menyinari mereka dengan cahaya yang mengesankan. Anak kecil itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapakah orang-orang ini?" Sang ayah tidak tahu banyak tentang kekristenan, Kristus atau murid-muridnya. Tetapi dengan cepat ayahnya menjawab, "Orang-orang ini adalah orang-orang Kristen." Gambaran yang memukau ini terus membekas dalam benak sang anak. Suatu hari, guru anak itu bertanya di kelas, "Anak-anak, tahukah kalian siapa orang Kristen itu?" Anak laki-laki kecil itu teringat akan gambar terang di katedral dan ia menjawab, "Saya tahu, orang Kristen adalah orang-orang yang bersinar." Sejalan dengan itu, Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Hanya orang-orang yang bersinar yang dapat menjadi agen perubahan. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap baik, ramah, lemah lembut, serta penuh belas kasihan, maka akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran di mana sekarang hanya ada satu. Ellen G. White dalam buku Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189. Pesan penting apakah yang ada di sini bagi kita semua tentang bagaimana karakter, tindakan, dan sikap kita berdampak pada kesaksian kita? Yang kedua, Keluaran 34 ayat 6 dan 7 dengan tepat disebut sebagai Yohanes 3 ayat 16 dari Perjanjian Lama. Mengapa? Yang ketiga, bagaimanakah Anda dapat menjelaskan keindahan karakter Allah berdasarkan penyataan diri Allah dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 kepada orang-orang yang bertanya, "Siapakah Allah Anda?" 4. Di dalam kelas, mintalah peserta untuk mendiskusikan bagaimana karakter dan tindakan orang-orang yang mengaku Kristus memengaruhi perjalanan hidup mereka. Dengan kata lain, apakah pengaruh dari mereka yang baik hati, murah hati, rendah hati, dan mengampuni terhadap pengalaman Anda sendiri? Pada saat yang sama, bagaimanakah pengaruh orang-orang yang tidak baik, tidak mau mengampuni, dan sombong terhadap perjalanan Anda dengan Tuhan? Tuhan memberkati.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami puji muliakan Engkau. Terima kasih waktu yang indah kami boleh mempelajari firman-Mu. Kami manusia berdosa, kami lemah, kami tidak sanggup Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tapi kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang akan memampukan kami untuk menjadi terang kecil dimanapun kami berada. Melalui karakter kami, tabiat kami, biarlah kiranya orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami akan melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan dimanapun kami berada. Dimanapun pemirsa kami berada dengan segala usaha tangan, pekerjaan, pergumulan kehidupan mereka, bahkan kesehatan mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Bukakanlah tingkap-tingkap langit sehingga rejeki-rejeki boleh Tuhan berikan bagi kami semua. Itu dapat kami pakai untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa kesalahan yang kami lakukan, supaya setiap doa dan permohonan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau boleh jawab itu bagi kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.